Halo Tribuners, jumpa kembali dengan saya Arifudin Usman. Kita ketemu lagi pada bincang bola virtual Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bincang bola virtual menghadirkan tamu-tamu istimewa. Bincang bola virtual Tribun Timur hari ini tepat bertepatan dengan PSM ulang tahun yang ke-105 tahun. Ya, pada momen istimewa hari ini, Tribun Timur berusaha menghadirkan beberapa legenda hidup PSM. Ada tamu-tamu istimewa seperti saya perkenalkan satu persatu ya, Tribuners. Ada Pak Haji Baco Ahmad. Assalamualaikum Pak Haji Baco. Ya. Alhamdulillah, beliau ini salah satu legenda hidup PSM dari tahun 70-an, 80-an. Membela PSM dan terakhir juga ikut menyumbangkan gelar juara untuk PSM Makassar pada masa era perserikatan 1992. Selain itu kita juga sudah bersama narasumber langganan juga saya ini, langganan Tribun Timur. Ada Pak Haji Samsudin Umar. Halo Pak Sam, Assalamualaikum. Kayaknya masih mute mikrofonnya Pak Sam. Kita belum aktifkan mikrofon tak? Oke, selain Pak Samsudin Umar, kita juga sudah menghadirkan Kapten PSM Makassar hari ini. Ada Kapten Zulkifli Syukur. Halo Kapten Zulkifli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Sam, kita lupa aktifkan mikrofon tak Pak Sam? Nggak kedengaran kita aktifkan. Haji Baco, Pak Sadat, Kapten Mandalan. Oke deh. Sekarang kedengaran? Kedengaran Pak Sam, siap. Oke, mantap. Dan ya mantap. Dan selain Pak Haji Baco, ada Pak Sam, ada Cap Zulkifli, ada juga Presiden Maxman. Assalamualaikum, Puang Uca Alim. Waalaikumsalam Kak Karipe. Apa kabar? Ya. Pak Sam itu sama Pak Samsudin Umar. Senang sekali tadi saya dengar suaranya Haji Baco juga. Romantis sudah ini. Dan kita juga sudah menghadirkan juga sekjen dari Red Gang, Deng Sadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Arif. Salam hormat. Assalamualaikum Ayahanda Haji Baco, Pak Haji Samsudin, Kapsul dan Kakanda Pak Oca. Assalamualaikum. Salam Ewako. Ayahanda. Tersinggung itu beliau kalau dipakai ke Ayahanda. Sekiranya hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua, para pecinta dan juga aktivis ini sebetulnya ya, karena ada legenda hidup PSM, ada Kapten PSM yang hari ini bersama PSM, dan juga supporter-supporter yang tidak selalu setia mendampingi PSM dimanapun bertanding dan bermain. Oke, hari ini tema bincang bola virtual Tribun Timur mengangkat ya tak jauh dari ulang tahun PSM yang ke-105 dan sejarah-sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu. Dan untuk itu saya pikir kita perlu mendengar saksi-saksi yang masih ada sampai hari ini masih sehat. Ada Pak Haji Baco Ahmad dan juga nanti Pak Syam yang mereka adalah legenda hidup yang memberikan prestasi dan juga kebanggaan untuk PSM, Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Oke, mungkin saya langsung ke Pak Haji Baco. Mungkin bisa bercerita karir di masa Pak Haji Baco sebagai pemain PSM. Mungkin bisa diceritakan pertama kali bergabung, kemudian bisa juga prestasi-prestasi saat aktif sebagai pemain PSM. Saya persilahkan Pak Haji Baco. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini anak yang di kampung-kampung
selalu ikut tarkam. Main di lapangan-lapangan di kampung-kampung, tetapi pada saat bertanding kebetulan selalu bertemu dengan anak-anak PSM main seperti tadi Adam, Anwar Rahman, beberapa pemain-pemain, sehingga pada saat itu saya dipanggil, dibilang kamu harus ke Karibosi sekolah latihan. Tahun berapa jadi, itu Haji? Tahun 60-an. Weh. Belum begitu lahir. Saya mulai dipanggil latihan di PSM tahun 68. Dari klub Persis. Jadi pada saat itu saya memang kalau pulang sekolah cuma istirahat sedikit, jam 2 itu sudah di lapangan Karibosi keliling. Sehingga saya dimonitori sama Fransio dan juga Herman Sumbu almarhum. Dan itu anak dari mana? Begitu ada pemanggilan junior, saya dipanggil. Dipanggil. Jadi saya mengikuti terus. Tapi tahun 68 itu baru dipanggil latihan. Orang pergi, kita masih jaga kampung. Nanti tahun 70-an itu sudah ikut. Tahun 73 sudah beraksi di Senayan. Wih. Saya masuk dimainkan itu karena Herman sudah menggantikan dan digantikan lagi. Karesi Bali mengatakan, Ilyas sama Dr. Samsi Lili, kinu apa nih baco? Tanpa salah sampai subuh mamu talis kipinna. Baru saya dilempar masuk. Begitu saya dilempar masuk, saya ditugaskan sama Pak Ilyas. Tumsila harus kau matikan. Posisinya sebagai apa saat itu Pak Haji Baco? Posisi bermainnya di saat itu? Saya di gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Jadi begitu ada bola pertama saya hantam. Untung bukan tidak masuk di gawangnya jauh lanci. Penjaga gawang kita berteriak di luar Pak Ilyas bilang, "Baco ngapai?" Karena kita ini baru masuk mengalami lampu yang begitu terang benderang. Jadi begitu berlangsung saya main 5 menit sudah normal. Saya sudah bisa ikuti terus Tumsila. Jadi akhirnya Tumsila dapat kartu kuning. Dapat kartu kuning karena begitu ada bola dia mau poli masuk, saya hantam dari samping. Dia terbanting, saya ambil bola bawa lari, dia pukul saya dari belakang. Dapat kartu kuning. Di Senayan itu main Pak Haji Baco? Lawan Senayan. Apa dilawan saat itu? Waktu itu dilawan kalau Tumsila Medan. Oh, PSMS Medan. Itulah yang dulu itu saingannya PSM nampak besar. Oh, udah 4 besar perserikatan saat itu ya. PSMS Medan, Persib Bandung, Persija Jakarta, terus PSM. PSM udah pernah keluar dari 4 besar. Nah, itu. Jadi dari situ saya langsung terpilih lagi. Terpilih masuk junior. Terpaksa dirubah lagi kelahiran. Akte kelahiran dirubah. Akte kelahiran berubah lagi. Berapa kali ganti akte kelahiran. Sebenarnya saya lahirnya 48. Akhirnya sekarang saya pakai tahun 52. Bertambah mundur. Saya langsung terpilih. Iya. Dan itu juga pada saat itu dari junior langsung saya kembali ke PSM, ditahan di Jakarta sama Pertamina. Akhirnya saya masuk di Persija Jakarta sampai tahun 86. Sangat cukup lama juga itu Pak Haji Baco. Di Persija Jakarta saya sudah terpilih masuk PSSI. Sudah main di PSSI waktu itu. Saya sama-sama Andi Lala, terus di Bahalwan.
Oh, Persibaya ya. Ya, Persibaya ini di PSSI ini bergabung sama-sama. Nah itu. Anjas Asmara, itulah semua Yunadi Abdillah. Iya. Jadi saya bermain di Jakarta, klub Indonesia Muda. Kalau Andi Lala, Jayakarta. Inilah yang selalu final kalau di klub. Akhirnya saya diminta kembali ke Makassar sama Pak Tompo. Oh iya, Pak Wiko tadi, iya. Ya, waktu itu PSM juara Soeharto Cup. Tahun berapa itu Pak Haji Baco? Ya. 8 berapa itu Pak Haji? Itu waktu PSM juara 83, 84, 85 itu. 4. Ah, 74. ya, 84. 74. Ah ya, 74. Dia mewakili PSSI di Kings Cup di Thailand. Saya kebetulan Persija Jakarta mewakili PSSI ke Hong Kong sama Merdeka Games. Nah, saya ketemu di Thailand. Dipelus saya sama Pak Tompo. Dia bilang, Pak Cok, kenapa kau di Jakarta nada tonji ke tempat kelahiranmu? Saya bilang, puang ini. Nah, karena kamu mau apa? Saya mau kerja. Dan mau ada pekerjaanku sendiri. Bilang apa saya mau dibelikan mobil. Jadi beliau langsung katakan, kau pulang dari Hong Kong, langsung ketemu saya, tahun baru. Nah, saya ketemu beliau, sudah ada mobil. Mobil itu, mobil tahun 70-an. Langsung apa namanya, dibayarkan 1.250.000. Itu Datsun. Jadi saya pakai, kalau tidak tidak ada kegiatan, pakai muat kelapa, bawa ke Jalan Terong. Itu. Akhirnya berjalan terus menerus. Karena ini Pasam adalah hasil daripada Pak Bardosono. Didikannya Purver sama Pak Ilyas. Pak Ilyas Hadade di? Iya, Pak Ilyas Hadade. Nah, jadi itu Samsudin Umar itu paling dekat sama Pak Ilyas Hadade. Dia tahu gayanya Pak Ilyas itu. Kalau berdiri dia kali begini. Jadi kalau Pak Ilyas mau dicerita, Samsudin Umar itu paling dekat. Oh, kayaknya jadi ini Pak Samsudin ceritanya Pak sama semua Najib Latandang, Hafid Ali, pokoknya banyak hasil-hasilnya daripada Pak Bardosono. Nah, itulah akhirnya kita bersama-sama semua. Dan pernah kita melawan Australia, Thailand, di Medan, itu kita kalahkan semua. Timnas Indonesia saat itu Pak Haji? Iya, Marhalim Cup. Marhalim. Marhalim. Nah, jadi itu banyak sejarah di sana dan Pak Samsudin Umar itu pasti ingat semua sejarahnya di sana. Karena lebih muda dan lebih panjang ingatannya Pak Haji. Iya. Dan dia pintar, perli medannya bagus dia. Oh iya. Gitu. Jadi ini Pak Samsudin kelebihannya, dia dari dari Brasil. Oh iya betul. Nah, dia dari Brasil, dia punya sertifikat. Kalau saya paling secara nasional pernah ikut Pak Jamiat Dahlar, saya jadi asisten. Pak Mangindaan, saya jadi asisten. Kurper di Makassar, saya asisten juga. Nah, karena kenapa? Itu Kurper, dia bilang, saya kira di Jakarta itu yang disiplin Heri Chong. Ternyata di Makassar ada lebih disiplin dari Heri Chong. Jadi kalau pagi saya kasih bangun. Dia bilang kalau jam 6 saya tidak bangun, kau habisi itu roti. Iya. Dan lempar saya ke atas. Kalau jam 6 saya sudah di sana, tidak bangun, saya lempar jendela. Baru dia bilang, bagus, makan saja. Gitu. Jadi
inilah apa namanya, anunya sekarang karena mengingat kita punya saudara-saudara sudah almarhum Roni Patina Sarani, Herman Sumbu, Ahmad Jauhari, Gapar Hamzah, Talibahang, yang Celilipali, Musdalla Tandang, ini semua mudah-mudahan yang ulang tahun PSM 105, mari kita doakan semua. Al-Fatihah untuk Tribuners, kita berdoa dulu sejenak untuk mengenang para pemain PSM Makassar yang sudah lebih dulu mendahului kita semua. Kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Insya Allah almarhum beliau-beliau para legenda PSM yang sudah duluan, insya Allah diberikan kelapangan dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita berpindah dulu ke Pak Sam. Tadi sudah panjang lebar Haji Baco mengantarkan bagaimana beliau pada masanya dari tahun 70-an sampai 80-an, bahkan dipanggil pulang sama wali kota pada masa itu Pak Tompo, saat ketemu di Hong Kong dan dibawa pulang untuk tahun depan kamu harus pulang untuk membela PSM. Oke, berikutnya kita dengar Pak Haji Samsudin Umar. Mungkin juga sejarah-sejarah Pak Sam ini sebagai pemain PSM, karena kita tahu bahwa salah seorang legenda hidup juga, karena salah seorang yang komplit mulai dari pemain, jadi pelatih, merangkap sebagai ASN, sebagai kepala dinas, bahkan juga sampai mengantarkan PSN bisa ke final PON di Bandung yang lalu. Mungkin bisa Pak Sam bercerita tentang ya mungkin singkat bagaimana perjalanan Pak Sam, sejarah Pak Sam sampai menjadi pemain bola dan hingga hari ini. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih kepada senior Pak Haji Baco, Pak Ocha, Pak Sadat, Julkifli, ini teman kursus saya ini, dia pernah perintah saya, dan para Tribuns. Tentu kita pada hari ini, kemarin, sangat berbahagia. Karena bertepatan dengan 105 tahun PSM Makassar. Yeah. PSM Makassar ini semua yang nonton, yang hadir, dan ikut di tribuner ini adalah orang-orang yang cinta PSM. Yang PSM itu dianggap adalah trademark. Yeah. PSM itu adalah kebanggaan kita. PSM itu adalah harga diri kita. PSM itu adalah alat persatuan dan perjuangan. Oleh karena itu, PSM itu lahir lebih dulu dari induknya. Dia lahir 1915. Dan dia itu menjadi alat perjuangan. Dia lebih duluan lahir daripada PSSI. Betul, betul. Dan seperti dikatakan tadi Haji Baco, bahwa PSM itu sejak lahir sampai sekarang itu belum pernah degradasi. Satu-satunya tim Pak Sam ini. Semua ini ada yang memang luar biasa kepada PSM ini. Dia punya kultur lain daripada yang lain, daripada sepak bola yang ada di Indonesia. Kulturnya itu ya seperti saya katakan tadi, dia ada kebanggaan. Kita bayangkan ini, kalau dibilang PSM, seperti tadi Haji Baco jelaskan, dia dari Jakarta dipanggil pulang sama wali kota. Kalau bukan dia pemain PSM, tidak mungkin dipanggil seperti itu. Ya kan? Nah, bahkan saya ini bekerja, saya dapat istri saya itu karena PSM. Jadi PSM itu adalah harga diri kita, adalah kebanggaan kita. PSM itu adalah saving kita. Oleh karena itu, kita semua patut menjaganya. Dan pada hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-105. Nah, kita bisa flashback ke belakang bahwa bayangkan satu klub yang umurnya 105 tahun, dia tidak punya asrama, dia tidak punya stadion yang mewah, dia tidak punya tempat latihan yang representatif, dia tidak punya kurikulum pembinaan yang jelas,
Dia tidak punya data-data perkembangan mulai dari 1915 sampai sekarang. Tetapi dia tetap eksis. Nah, oleh karena itu, PSM dengan 105 tahun ini harusnya kita, apalagi penggiat atau pengurus atau siapa saja, apalagi The Red Gang ini, ada supporter ini, dibuatlah semacam satu kayak ada museum begitu yang bisa menggambarkan bahwa PSM itu memang lahir 1915, sehingga Haji Baco tadi bercerita bagaimana perjalanannya, bagaimana suka dukanya, bagaimana itu bisa dibuat semacam satu dokumentasi yang bisa menggambarkan bahwa Haji Baco itu begini sosoknya, ya kan? Nah ini kan bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumentasi dengan baik, Pak Samdi. Harus ada dokumentasi. Makanya Pak Ocang ini kalau mulai 92 dia ini atau mulai saya main, saya punya foto-foto di sana karena dia, ya kan? Tapi Pak Ocang ini sangat kikir dengan foto. Dia lagi. Nah, kemudian kami juga berharap bahwa PSM ini ke depan, karena ini olahraga itu adalah ilmu itu dinamis dan berkembang, kita tidak boleh seperti sekarang, ya kan? Nah, jadi PSM itu kalau saya lihat dia hanya membeli pemain, dia tidak membuat pemain. Padahal kalau PSM mau, dia ciptakan pemain. Karena kita tahu bahwa memang kultur sepak bola Sulawesi Selatan terkhusus PSM itu di mana saja dia bermain pasti jadi. Seperti Zulkifli Syukur ini. Zulkifli Syukur, saya latih dia di MFS. Iya, Makassar Football School. Ini orangnya tidak ini, hanya main begitu saya, tapi dia pergi, dia punya jiwa kompetitif, dia punya skill, dia punya budaya, dia punya etika, akhirnya dia berhasil sampai di tim nasional dan sekarang dia adalah pemain yang memberikan kehidupan untuk bagaimana dengan keluarganya. Nah, ini yang harus dijaga yang seperti ini. Jadi membuat tim dengan membuat pemain itu saya rasa lebih mudah membuat pemain. Hanya kita tidak pernah memulai dari nol. Karena seperti Zulkifli Syukur ini kan mulai dari nol ini. Ini dibuat betul. Ini diciptakan betul. Mulai dari MFS, kemudian dia pergi, tapi dia punya basic sudah ada. Nah, PSM itu harus buat seperti itu. Kemudian seingat saya juga ada namanya Ligina, Praligina. Praligina itu banyak sekali juga pemain-pemain yang memang hanya penyangga dulu Pak Sam. Dan akhirnya bisa menjadi pemain yang dibanggakan, termasuk Hamka. Wah, banyak. Jadi saya berharap dengan ulang tahun PSM ini yang ke-105, kita berharap ada pembinaan secara dini. Seperti Pak Syukur ini, Zulkifli sudah tahu itu bagaimana itu pembinaan 6 sampai 9 tahun, 10 14 tahun, 14 sampai 17, bagaimana era penampilan. Nah, ini semua harus dikelola secara ilmu supaya nanti jangan lagi kita selalu mengatakan bahwa kenapa PSM ini pemainnya dari luar. Ini era profesional. Tapi PSM itu, Sulawesi Selatan itu, terkhusus Makassar, bukan hanya untuk PSM, tapi dia bisa jual kemana? Ke Medan. Ini Zulkifli dikeliling main ini. Itu karena dia potensi. Lahirnya dari mana? Dari Makassar. Banyak pemain-pemain seperti Hamka. Banyak sekali. Nah, itu yang saya harapkan supaya jangan umur semakin tua, tetapi hasil yang kita harapkan tidak ada. Kita tidak boleh berharap bahwa pemain itu hanya terlahirkan. Pemain itu harus diciptakan. Sepak bola itu adalah ilmu itu dinamis. Ada ilmunya semua.
Oke, Pak Sam. Nah, oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Haji Baco, Zulkifli, Pak Sadat, dengan Pak Ocan. Anda adalah semua orang-orang yang begitu cinta PSM, sehingga berharap bagaimana kita bisa kelola ini, sehingga nantinya PSM itu bukan hanya sebagai klub, tetapi dia sebagai pabrik pemain, untuk bagaimana kita mengimpor kemana-mana, atau kita ekspor kemana-mana. Ekspor, ya. Oke, Pak Sam, mungkin saya meluruskan, kalau PSM hari ini kan sudah punya akademi juga, Pak Sam, ya. Mungkin nanti akan diperbanyak lagi, mungkin semakin tua, nanti akan diperbanyak akademinya di mana-mana, di seluruh maksud saya begini. perlu. Iya. Maksud saya begini, jangan hanya akademi. Iya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa banyak sekali klub di Makassar ini yang tidak punya panggung untuk bermain, tidak lapangan. Nah, makanya semua yang ikut bagaimana mencintai PSM, ciptakan itu lapangan. Ini semakin sempit lapangan. Dan tidak bisa orang fasilitas pasam ya, fasilitas juga harus diciptakan lapangan-lapangan baru. Kalau itu stadion itu bukan untuk latihan, stadion untuk bertanding. Iya. Ya kan? Tapi untuk berlatih, untuk anak-anak itu tidak ada. Nah, kita lihat Sintayong begitu datang, langsung dia latih apa yang dia perbaiki, passingnya, kontrolnya, apa yang segala. Padahal ini sudah pemain nasional. Alasannya apa? Tidak benar dia punya passing, tidak benar dia punya kontrol bola, dia tidak benar dia punya shooting. Itu dulu yang dibenahi. Nah, ini semua pelajaran-pelajaran begini yang secara ilmu kita bisa terapkan di dalam satu pembinaan secara dini untuk bagaimana kita berharap PSM itu bukan hanya klubnya, tetapi sudah menjadi lapangan kerja untuk bagaimana masyarakat banyak yang cinta sepak bola. Karena di Makassar ini seperti biji mangga itu, ya, kalau sudah diambil isinya kemudian dibuang, meskipun tidak dipelihara, dia akan tumbuh sendiri dan akan berbuah. Nah, sama pemain-pemain sepak bola, asal dia sudah tahu pintar tendang bola, itu pasti akan jadi pemain bola yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Oke, Pak Sam, siap. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di sesi berikutnya, Pak Sam. Saya mungkin ke Kapten dulu, Kapten Zulkifli Syukur. Kita temata ini masih PSM ulang tahun 105 dan sejarahnya, dan mungkin juga kepada Kapten Zulkifli saya berharap mungkin ada sejarahnya bagaimana dia memulai sebagai pemain. Tadi sudah diungkapkan sama Pak Sam, ternyata produk MFS Makassar Football School. Salah satu awal-awal juga. Saya pikir. Oke, silakan Cap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena saya sudah bisa diundang di acara Meet ini. Kalau saya memanggil Pak Sam sebagai senior atau Haji Baco, saya rasa kurang etis. Kalau saya panggil Bapak mungkin lebih pas, ya kan? Karena berdua memang saya anggap sebagai orang tua saya, yang terutama juga Pak Sam, yang saya banyak mengambil ilmu dari beliau, terutama kemarin waktu pas kursus. Ada juga di sini hadir Pak Sadat sebagai sekjen dari Red Gang, ada juga Pak Pres ya, Pak Oca, dan teman-teman Tribuner. Saya pikir tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Sam mengenai sejarah dari PSM, begitu juga dengan Haji Baco. Dan saya hanya berharap di tahun yang ke-105 PSM ini sebagai pemain sepak bola bisa dikatakan di zaman milenial ini, saya hanya menginginkan bahwa kedepannya PSM itu mempunyai lapangan latihan yang betul-betul bertaraf internasional, paling tidak kualitas rumputnya lebih baik lagi, dan yang terpenting lagi PSM sudah bisa memiliki stadion. Dan saya harap dengan dibangunnya, direnovasinya Stadion Matuangin tidak menjadi tidak molor lagi yang tadinya mungkin. Semoga dengan yang ditargetkan oleh gubernur itu 18 bulan, semoga itu bisa terrealisasi, dan insya Allah PSM juga bisa menikmati stadion baru, dan kita juga bukan tidak menjadi lagi menjadi bahan bulian oleh tim-tim lain, karena memang kan sekarang zaman digital, zaman medsos, di mana-mana pasti
ya saya selaku pemain PSM pun merasa sedih jika harus terus-terusan dihina ya dengan masalah stadion yang tidak kunjung selesai itu. Terus menyambung juga masalah tadi pembicaraan dari Pak Sam mengenai akademi, saya pikir dengan adanya akademi saya rasa tidak cukup ya untuk menciptakan pemain-pemain PSM. Betul, saya setuju dengan Pak Sam tadi yang katakan bahwa kita tidak perlu membeli pemain, terutama pemain lokal. Pemain-pemain lokal kita juga banyak. Jadi PSM harusnya itu menciptakan pemain, melahirkan pemain, bukan membeli pemain. Karena kalau kita membandingkan pemain lokal luar dengan pemain lokal yang ada di Sulawesi Selatan, tidak kalah bagusnya. Tetapi pemain ini mau dikelola di mana, sedangkan lapangan sendiri tidak ada. Kalau saya melihat di kampung itu banyak lapangan, tetapi pemainnya kurang. Nah, malah di kota ini pemainnya banyak, tapi lapangan kurang. Kalaupun ada lapangan, tetapi ya kualitasnya seperti apa? Kita bisa lihat seperti Karebosi, Hasanuddin, kualitasnya seperti apa? Itu. Jadi saya berharap manajemen PSM ataupun Pemkot ataupun Pemprov bisa bersinergi dan pemerhati PSM bisa bersinergi untuk menciptakan lapangan-lapangan buat pemain-pemain kita. Karena selama ini pemain hanya terbentuk melalui tarkam. Bukan melalui akademi, bukan melalui klub. Dan terakhir, waktu 10 tahun yang lalu kan masih ada yang namanya kompetisi PSM. Mungkin dari situ PSM bisa mendapat antar klub PSM. Pemain-pemain muda dulu kan masih ada tuh yang memprakarsa itu wali kota kalau tidak salah. Saya harap dengan nantinya ada terpilih wali kota yang baru, saya harap di kompetisi PSM ini bisa dihidupkan lagi seperti dulu. Kayak gitu. Karena itu banyaknya membantu lah untuk PSM untuk mencari bibit-bibit pemain seperti itu. Oke, siap Caps. Artinya ini sebuah masukan-masukan untuk pengembangan juga ya bagi bukan hanya PSM, mungkin juga untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga mungkin Asprof juga itu mungkin ya Pak Sam ya, Asosiasi Provinsi PSSI ini kan harusnya untuk kembali menghidupkan, menggairahkan sepak bola yang ada di Makassar dan juga di Sulawesi Selatan umumnya. Oke, mungkin masih ada Pak Uca dan Pak Sadat. Mungkin singkat-singkat sebelum kita sesi pertama kita selesaikan. Pak Uca, mungkin kenangan-kenangan dengan PSM. Kita mungkin bicaranya soal sejarah ini. Sejarah keterlibatan di PSM. Bagaimana dulu bisa mencintai PSM. Sampai bikin juga supporter ini Pak Uca. Saya persilahkan. Ya, jadi alhamdulillah Kak Karipe, saya berterima kasih sekali karena saya lahir di Makassar, bisa menjadi bagian dari PSM Makassar. Jadi 92 itu waktu PSM juara, itu saya mau juga ke Senayan meliput, tetapi ya karena kendala keuangan waktu itu sehingga tidak jadi. Jadi akhirnya alhamdulillah saya berdoa melihat terus di TVRI ya waktu itu ya Pak Sam ya, ke juara PSM itu orang pertama yang ke bandara waktu masih bandara jadul kita yang di Maros, yang bandara lama ya. Bandara lama itu saya ke situ, itu mulai pagi karena kan dulu kita tidak tahu kapan PSM tiba karena komunikasi belum bagus betul ya, pager aja belum ada. Jadi saya buktikan waktu itu saya dengan teman saya anak Unhas waktu itu, jadi kita masih kuliah tapi sudah jadi wartawan. Jadi iya, jadi kita ke sana, di sana ternyata pagi sekali kita ke situ karena kita takutnya datang dan tidak sambut ya. Ya, alhamdulillah saya melihat semua pemain membawa piala dan alhamdulillah saya bilang berikutnya saya harus ada di Senayan. Nah, alhamdulillah bergulir waktu saya menjadi humas PSM Makassar waktu itu ya. Dan alhamdulillah sampai bisa 15 tahun menjadi humasnya PSM Makassar. Wih, ternyata humas PSM ini. Iya. Wah, Dede. Bukan kali-kali ini. Pak Samsudin Umar juga ini yang punya
Begitu Kak Arif, kalau kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang punya tempat di PSM Makassar, dan bukan cuma Humas PSM Makassar, tapi Humas PSSI juga, Sulsel. Jadi kita tahu kalau Humas itu kemana PSM pergi bertanding, ya pasti juga kita ikut. Sekalian kan saya juga fotografernya. Jadi waktu itu memang kan masih langka ya Pak Samsudin Umarnya. Fotografer tadi Pak Sam tadi sekei kasih foto. Hai Sam, lagi memang nih. Memang kalau saya itu memang sangat sekek tapi ini saya kan nanti semuanya ada. Jadi saya punya dokumen itu sangat lengkap. Dokumentasi sangat lengkap. Jadi tapi memang Pak Sam bilang tadi sekek itu sekek betul saya, karena kenapa? Karena banyak pemain PSM yang dulu saya kasih foto, banyak pelatih juga PSM yang saya kasih foto, minta lagi. Kenapa? Karena sudah dicetakkan, dia kasih lagi keluarganya, dikasih temannya, dikasih macam-macam dikasih. Minta lagi, sampai itu biasanya sampai 10 kali cetak. Ini yang bikin pusing kita, nanti pitua baru saya kasih. Jadi alhamdulillah di Ligi 6 ya alhamdulillah saya pasang waktu itu juga pelatih mendampingi Hem Williams waktu itu, dan alhamdulillah kita bisa juara, dan saya bisa menjadi bagian dari tim kita, bisa ketemu dengan Pak Presiden Gus Dur itu hari kita diberi piala masuk di istana ya, dan bisa akrab dengan semua pemain. Karena kenapa? Ya namanya juga Humas, sampai ke kamar mandinya itu bisa kita masuk semua pemain PSM. Asal kita tidak difoto ya saat di kamar mandi nih. Iya, banyak foto-foto saya. Foto mereka tidur. Pak Sam deh tahu deh. kalau saya lengkap semua, kita punya dokumentasi. Jadi teman-teman, kenapa ini saya bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari PSM Makassar. Kenapa? Karena bisa melihat apa yang dikatakan tadi Pak San, walaupun kita tidak punya stadion, tidak punya tempat latihan, tetapi PSM Makassar itu bisa menjadi yang terbaik di Indonesia Timur. Ya disegani, karena kenapa? Satu-satunya klub yang tidak degradasi. Nah ini, sama dengan akhirnya lahirlah The Maxmen. Nah The Maxmen lahir ini juga karena salah satu juga andilnya dari Pak Sam. Waktu itu kan kita makan di Malang. Waktu itu kita lawan setelah itu lawan Arema Malang. Iya. Semua pemain, terutama Hendro Kartiko dengan Kurniawan, dengan termasuk kapten PSM waktu itu Bima Sakti. Tahun 2000 berarti kau jadi? Iya. Haji Santoso. Dia bilang, Bang Ocha, bikin supporter seperti ini di Makassar, jangan lagi yang beringas-beringas yang sudah ada, kasihan kita, nanti kita akan diteror sama seperti itu. Nah bagus kan kalau nyanyi-nyanyi begini. Saya bilang, Pak Sam itu datang juga, bilang iya Cak, kok bikin begitu? Bilang iya nanti Pak Sam, nanti saya bilang sama kelompok-kelompok supporter yang ada, karena waktu itu kan saya wartawan. Tetapi setelah saya sampaikan ke beberapa supporter yang ada di Makassar, itu ditolak, tidak mau semua. Alasannya bukan karakter supporter PSM begitu. Bukan. Nah kita harus keras memang. Tapi kerasnya kan memang taliwat-liwat tuh. Taliwat-liwat memang ke. Biar pemainnya sendiri juga di. Iya. Akhirnya kita main di Barito, Pak Sam dia tahu deh. Sampai kita dilempari segala macam. Karena kenapa? Karena ya. Naik panser. Naik panser di Gresik apa segala macam sudah dirasakan semua Pak Sam. Begitu dia bilang, iya betul apa kata pemain, bikin co-supporter. Saya bilang, oke Pak Sam, sudah ditolak, saya ditolak. Nanti kalau balik lagi dari Arema ini, saya akan bikin kalau sudah tolak semua. Akhirnya lahirlah The Maxmen. Sebagai cikal bakar, supporter kreatif saat itu di kreatif Makassar. Nah itu karena andil Pak Sam juga, karena mendesak juga saya. Pak Sam bilang itu hari, iya jangan mau kepadulit yang sudah ada, bikin mau sendiri. Akhirnya alhamdulillah kaget juga Pak Sam waktu kita main lawan Persebaya di Makassar, sudah ada supporter The Maxmen, walaupun jumlahnya itu masih 200-an orang. Nah semua pemain kaget karena dipikir bukan The Maxmen, dipikir itu Pasopati.
kenapa ini harus supporter Pak Solo Bupati menyanyi-nyanyi? Dikira. Solo, iya. Nah, itu. Nah, alhamdulillah Pak Sam juga punya andil itu minta sumbangan sama pemain. Iya. Beli drum, alat musik untuk The Maxmen. Jadi begitulah mungkin pengalaman saya bisa saya lupa sampai hari ini. Ya mungkin ya semoga kita Pak Haji Baco, Pak Samsudin Umar semua kita diberikan panjang umur yang panjang sampai kita bisa melihat lagi stadion baru kita. Ya, amin. Stadion baru kita, ya. Stadion baru kita bisa nikmati, dan alhamdulillah rugi kalau kita tidak punya dokumentasi saat kita masih bersama stadion tua kita. Ya. Karena kenapa? Betul. Stadion baru kita pasti juga nanti punya sejarah baru. Punya sejarah juga. Jadi Pak Sam, nanti saya carikan ke foto tadi. Ya, awas janji itu. Ada juga Pak Sam. Cuma memang yang masih pakai roll itu dulu tersimpan di kantor di Harian Fajar dulu. Nggak bisa diambil kok, tapi masih ada jekilisenya. Tapi kan masih lengkap di foto-foto itu di Pak Kadir. Karena semua berapa album itu ada semua di situ. Susah didapat kalau di Pak Kadir. Oh, susah. Tidak, itu bagus. Atau nanti suruh Sadat pergi curi gitu albumnya semua, karena pernah jadi foto-foto itu Sadat juga album fotonya. Dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada manajemen. Saya berharap manajemen tim nanti ini bisa jauh lebih baik, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur kita, Pak Nurdin Abdullah, yang bisa membuat gebrakan baru dengan membuat stadion baru ini. Saya juga minta kepada gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur melihat, tapi anaknya biasanya nonton ini. Oh, begitu. Pak Uji, ya. Dan sampaikan itu orang tuanya biasanya. Sampaikan sama Pak Gub. Pak Gub, saya minta kita bikin, karena kita punya kuasa sekarang, di setiap daerah kita buat lapangan. Iya. Nah, kalau di PSM Makassar, kita carilah di sini lahan-lahan, dan banyak pengusaha yang bisa kita minta tanahnya. Iya. Kalau dikasih. Tapi kalau minta Pak Gubernur itu kan ada win-win solutionnya, pasti dikasih. Ya, betul. Kita bikin di beberapa kecamatan, ya 2 lah, untuk memang dipakai untuk lapangan untuk latihan PSM Makassar. Nah, itu lagi juga saya berharap manajemen PSM, pengurus PSM bisa membangkitkan lagi liga-liga antar klub. Iya. Ini sangat penting. Karena kenapa? Apa yang dikatakan tadi Zulkifli Syukur itu masih kecil, saya sudah lihat, saya foto-foto dia. MFSD. Jadi belum jadi pemain bola aslinya, masih ikut-ikut, saya sudah foto. Ada dokumentasinya juga. Ada di Tribun, saya simpan. Rashid Bakri segala macam. Jadi insya Allah mudah-mudahan PSM di 105 tahun ini bisa menjadi lebih baik, dan saya berharap setelah pandemi ini PSM Makassar menyuguhkan lagi 1 Piala Indonesia. Jadi tercatat sebagai tim pertama di masa pandemi yang juara. Amin. Itu harapan kita, ya. Amin. Terima kasih. Sudah ada kompetisi nih Kak Uca. Iya, makanya ini saya bilang, mudah-mudahan cepat pandemi ini lewat. Kita berkompetisi lagi dengan tim yang sangat solid, dan PSM menjadi tim yang pertama juara setelah pandemi. Itu yang sangat kita harapkan. Bukan cuma saya, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu yang akan menjadi sejarah baru, PSM juara setelah pandemi. Amin. Kan ini bubar. Kompetisi kita ini kan tidak ada, dibubarkan, dan ya berdoa saja. Amin. Oke, Kak Uca. Mantap. Ya. Pokoknya harus dilunasi tadi itu sama Pak Haji Samsudin Umar. Ada misalnya dapat foto-fotonya sebagian Pak Sam tadi. Karena pasti begitu Pak Sam masuk juga sudah pasti minta fotonya ini. Oke. Berikutnya ini sejarah dan juga pengalaman dari Deng Sadat juga, ini pasti tidak kalah heboh dan tidak kalah seru ini. Pengalamannya mendukung PSM dan sejarah asal muasalnya kenapa dia suka PSM dan sampai hari ini motong mati untuk PSM. Oke, Deng Sadat, saya persilakan Ki.
Baik, Bung Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Salam Ewako. Ewaki. Yang saya hormati Ayahanda Haji Baco, Ayahanda Om Haji Sam, kakanda saya, senior saya, Pak Ocha, dan Kapsul, adinda saya. Saya sebenarnya kalau berbicara sejarah PSM, tadinya saya cuma mau jadi pemirsa di sini. Tidak bisa. Iya, karena kalau mau berbicara tentang sejarah PSM, kemudian sejarah tentang dukung-mendukung ada Pak Ocha. Tapi karena diharuskan untuk berbicara, ya saya berbicara apa adanya lah. Pasti ada sisi berbeda dari kita juga, toh? Iya. Ya, jadi kalau berbicara tahun 92, kalau Pak Ocha pada saat itu mahasiswa, saya masih SMP dari saat itu. Saya masih menjadi anak kampus. Ya, jauh sekali perbedaan usia, jauh sekali. Cuman kelihatan lebih muda sekarang Pak Ocha, iya. Ada jadi maunya itu, ada maunya ini. Jadi tahun 92 itu saya dibilang saya adalah anak kampung, salah satu daerah di luar Makassar yang tahun 92 itu saya belum pernah menyaksikan langsung PSM bermain di Stadion Matoangin, kecuali kalau PSM Termute ki suaranya, Deng Sadat. Sorry, ada telepon. Saya datangi untuk menyaksikan. Jadi kalau tahun 92 saya belum pernah menyaksikan secara langsung di Stadion Matoangin. Saya hanya mendengar langsung dari RRI pada saat itu karena setiap PSM bermain pasti saya adalah langganan pemirsa dari RRI. Pendengar setia, Di? Pendengar setia. Bola dibawa, kemudian keluar, gol. Ada itu, reporter andalannya juga itu. Melaporkan dari atap stadion itu. Iya. Jadi tadi berbicara tentang sejarah mungkin sudah diceritakan oleh Ayahanda Pak Haji Baco. Saya juga 1 bulan yang lalu masih sempat ke rumah beliau. Saya mulai dari setelah sholat beliau sudah jam 9 atau jam berapa, berbicara dia tentang PSM itu sampai jam 3 subuh tidak terasa. Ya. Kemudian dengan Pak Samsudin Umar saya selalu komunikasi dengan beliau. Saya sebelum pandemi saya sering ngopi-ngopi sama beliau, bahkan membentuk saya menjadi seorang supporter seperti yang dikatakan tadi bahwa PSM adalah kebanggaan, PSM adalah siri napace, PSM adalah harga mati. Itu berkat dari beliau juga. Saya belajar teori bagaimana cara mencintai PSM, bagaimana caranya kita memberikan dukungan yang sportif kepada PSM, kemudian saya aplikasikan di tribun. Termasuk dari Pak Ocha, belajar menjadi supporter yang baik, belajar menjadi supporter yang memang betul-betul murni untuk PSM. Saya juga banyak belajar dari Pak Ocha. Kalau sejarah, kebetulan ada Kapsul di sini. Saya punya kisah buruk dengan Kapsul ketika Kapsul bermain di Mitra Kukar saat itu. Oh, di Mitra Kukar. Iya, kalau tidak salah Piala Kemerdekaan ya, saya lupa itu Kapsul. Jadi saya termasuk salah satu yang menjadi koordinator lapangan untuk menjemput teror tim Mitra Kukar ketika di bandara. Menjemput teror. Ngerinya itu menjemput teror. Ya mungkin teror ya. Mungkin Kapsul masih ingat itu. Dia tidak pernah sangka bahwa kita akan melakukan itu karena memang sengaja kita datang tanpa ada embel-embel supporter, tanpa ada warna-warna kebesaran. Ya itulah mungkin yang menjadi cerita, mudah-mudahan menjadi cerita untuk Kapsul, karena saya sempat walaupun tidak ada kontak fisik tapi saya sempat beradu mulut dengan Kapsul saat itu. Saya pikir setelah itu mungkin saya paling dibenci oleh beliau, oleh Kapsul. Ternyata yang dikatakan dikatakan Pak Jisam itu adalah Kapsul adalah seorang pemain yang mempunyai attitude yang baik, mempunyai bakat. Ternyata dia buktikan setelah dia kembali dari bermain di luar,
1 minggu setelah ada di PSM, dia secara khusus di salah satu restoran mentraktir saya makan di restoran, kemudian kita yang undang, Kak. kemudian menyerahkan dirinya untuk memberikan yang terbaik di PSM, dan terbukti di Piala Indonesia termasuk beberapa 2 tahun dia memberikan runner up dan juara 3 di Liga Indonesia, bahkan di tingkat Asia. Terkait dengan apa namanya, itu mungkin sejarah, saya itu sedikit ada sejarah terkait dengan apa namanya para pembicara yang hadir di virtual ini, terkait dengan yang dikatakan tadi oleh Pak Haji Sam, bahwasanya memang PSM itu adalah sebuah sejarah, PSM adalah sebuah cerita, dan PSM adalah sebuah cikal bakal embrio persepak bola Indonesia. Bahkan bisa dikatakan PSM itu mungkin menjadi alasan sehingga PSSI itu terbentuk. Mungkin dari zaman-zamannya Sangkala, Sagi, kemudian ada legenda Rahman, kemudian eranya Pak Haji Baco, Pak Haji Sam, sampai sekarang ada Samsul, dan terakhir adalah Asnawi. Itu mungkin sejarah cerita yang saya rasa tidak semua, bahkan tidak ada klub di Indonesia yang memiliki sejarah itu. Yang harus kita pertahankan, bagaimana sejarah itu bisa tetap terukir, bagaimana prestasi itu tetap bisa menjadi kebanggaan, yaitu tadi yang dikatakan oleh Kapsul, dikatakan oleh Pak Ocha dan Pak Sang, bahwa bagaimana kita menjaga PSM ini bukan hanya menjaga dari segi apa namanya, dari segi prestasinya saja, tapi bagaimana kita menjaga sejarah ini agar tidak hilang. Artinya sekarang banyak klub-klub baru yang mungkin apa yang tidak dimiliki oleh Makassar itu dimiliki oleh mereka. Contoh mungkin Bali United dan lain-lain, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada. Saya sangat sepakat dengan Pak Ocha tadi, dengan Pak Sam, bahwa di Makassar itu harusnya sudah ada 1 atau 2 lapangan alternatif untuk kita jadikan sebagai lapangan untuk latihan. Kalau kita membandingkan di Jawa, di Kota Malang saja, Kediri, dan lain-lain, mereka banyak memiliki lapangan-lapangan yang memang berstandar AFC untuk dijadikan sebagai tempat latihan. Bahkan di Bali sendiri, yang notabene tidak memiliki klub yang lahir secara apa namanya, secara, kalau bisa saya katakan secara batin, klub di Bali itu kan bisa saya katakan klub transmigrasi dari pulau-pulau seberang kemudian ke Bali, mengubah nama. Mereka memiliki banyak lapangan alternatif, sedangkan kita di Makassar yang dikatakan Om Sam tadi bahwa PSM adalah klub yang jauh lebih tua dari induknya, sampai sekarang jangankan PSM, kita saja ini yang hanya mau cari keringat untuk latih. Susah cari lapangan. Susah sekali untuk dapat lapangan. Ini bukan gratis, ini kita mau bayar, tapi tidak ada lapangan yang bisa. Padahal sebenarnya ada lapangan. Saya rasa di 15 kecamatan, 14 kecamatan di luar pulau, kecamatan pulau itu, bahkan di pulau saya rasa ada lapangan. Cuman selama ini mungkin pemerintah kota atau apakah yang berhubungan dengan itu, tadi yang dikatakan Pak Sam cocok, bahwa harusnya ada salah satu yang mengurus ini lapangan, sehingga kita tidak terkendala lagi ketika PSM mau mencari tempat latihan. Iya. Terus yang itu tadi yang dikatakan Pak Ocha, bahwa seiring yang dikatakan Pak Sang bahwa PSM itu adalah milik, bukan hanya milik masyarakat Makassar, tetapi adalah milik masyarakat Sulawesi Selatan. Karena kita tahu satu-satunya klub yang berlaga di Liga 1, jangankan di Sulawesi Selatan, di Pulau Sulawesi itu hanya PSM. Iya.
Nah, betul. Ini harus kita jaga. Kalau PSM nantinya degradasi ke Liga 2, alangkah malunya kita orang Sulawesi kalau tidak ada lagi perwakilan. Makanya itu bagaimana caranya untuk menciptakan pemain-pemain yang ada di Sulawesi Selatan, ya itu tadi. Jangan kita mencari pemain dari luar, tapi bagaimana caranya kita melahirkan pemain-pemain dan membentuk pemain di sini. Kita sudah ada Akademi PSM di Mamuju. Mungkin saya ini titip pesan juga sama manajemen ataupun pemerintah provinsi bisa bersinergi dengan manajemen PSM supaya Akademi PSM itu bukan hanya ada di Sulawesi Barat, tetapi setidaknya ada di Pulau Sulawesi, ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, ada di Parepare, ada di Bone, ada di Palopo, sehingga orang-orang yang selama ini merasa bahwa PSM itu adalah alat pemersatu yang dikatakan oleh Pak Sam tadi, seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Sam bahwa PSM itu bukan hanya singkatan dari Persatuan Sepak Bola Makassar, tapi itu adalah 3 huruf dari gabungan 3 kerajaan besar saat itu. Katanya Pajung dulu, Sombari Goa, kemudian Mangkau Ribone, PSM. Itu yang selalu dia ceritakan ke saya Pak Samsudin Umar, bahwa pada masa 3 kerajaan besar ini, PSM ini yang menyatukan 3 kerajaan ini. Jadi apakah hanya kebetulan saja? Apakah hanya karena kebetulan saja PSM-nya? Tapi saya rasa itu menjadi sebuah sebuah energi juga, termasuk kami saat ini, bahwa PSM itu bukan hanya Pajung, Somba dan Mangkau, tapi PSM itu adalah pemain, supporter dan manajemen. Itu yang selalu kami tekankan, bahwa untuk menjaga marwah PSM ini tetap menjadi sebuah sejarah, tetap menjadi sebuah catatan, pemain, supporter, manajemen, dan seluruh masyarakat harus bersinergi untuk tetap menjaga PSM menjadi sebuah klub yang memiliki sejarah dan menjadi klub kebanggaan bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di seluruh Indonesia. Mungkin untuk Oke. Siap. Ya. Terima kasih banyak, Deng Sadat. Waalaikumsalam. Nah, tidak terasa juga bahwa kami menghadirkan tamu-tamu istimewa pada sore hari ini. Sudah lebih 1 jam kita berbincang ini. Tapi tidak apa-apa, kita lebih-lebihkan juga ini. Oke, Tribuners. Siapa tahu ada pertanyaan atau ingin disampaikan pada hari ulang tahunnya PSM, silahkan mencantumkan atau menuliskannya di live YouTube Tribun Timur atau juga live Facebook Tribun Timur. Oke, saya tidak mau jeda juga karena kayaknya kalau jeda ini semakin banyak waktu yang habis. Kita lanjutkan saja. Saya kembali kepada Pak Haji Baco. Mungkin waktu kita kayaknya masih ada sekitar 20 menit ke depan. Sudah 1,5 jam nantinya. Oke, Pak Haji Baco. Saya luar biasa Pak Haji Baco ini bisa hadir dan tadi menceritakan perjuangan. Mungkin saya ingin mendengar langsung pada saat piala era Perserikatan 92. Saya ini cuma mau menyampaikan. Iya, Pak Haji. Kenapa, Ki? Silahkan, Ki. Saya mau menyampaikan salam dari Pak Basri yang sekarang umurnya 78 tahun. Waalaikumsalam. Mengirim salam kepada PSM, semoga bisa lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Terus salam dari Soeb Rizal. Barusan saya bicara semua. Umurnya baru 73 tahun. Subhanallah. Semoga PSM semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Juga telepon dari Bengkulu, Hafiz Sijaya yang umurnya 78 tahun. Alhamdulillah. Salam untuk semua PSM. Semoga katanya kita bisa mengembalikan nama kejayaan PSM Makassar. Dan juga diingatkan, tolong sampaikan juga satu kita punya saudara, Kenwi. Oh, Kenwi. Betul. Yang ada di dalam butuh torpedo. Itu insya Allah saya akan datang ke rumahnya dan juga disampaikan, tolong disapa juga saudara kita, Saleh Ramadaud. Oh iya. Itu kalau bisa datang di Makassar, selalu saya antar ke rumahnya. Apalagi kita punya orang tua
Gose Halim yang sementara terbaring sakit kasihan. Dan juga saya mengharapkan kehadiran semua yang merasa dirinya PSM untuk hadir bakar-bakar ikan dalam rangka memperingati Alhamdulillah 105 tahun PSM. Kapan Semoga Pak Haji? Kapan? Kapan itu Pak Haji? datang, insya Allah besok malam. Oh, insya Allah Pak Haji. Saya tadi tanya Pak Dewan. Pak Dewan bilang kalau begitu besok malam. Saya bilang apa sih anunya supaya kita ketemu-ketemu. Apalagi Pak Ocha lama tidak ketemu. Amin. Ini Adinda syukur ini. Ini kan saya sama-sama orang Pangkep. Oh, begitu? Ya orang Pangkep itu syukur. Oh. Ya, Nabilang orang Gorontalo, Ji. Makassar, Haji. Nabilang orang Gorontalo. Bukan, Makassar. Jadi sebenarnya ini tadi pembicara terakhir, itu sebenarnya dia dapat semua sejarah PSM dari Pak Sumbawa Lajo. Siap Pak Haji. Ya apa dikatakan Pak Ocha, mudah-mudahan kita masih sempat melihat stadion yang dibangun oleh Pak Gubernur. Amin ya rabbal alamin. Ini mudah-mudahan kita masih sempat semua kumpul untuk melihat PSM juara. Amin ya rabbal alamin. Dengan stadion yang baru. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya harapkan kehadiran kita semua. Mari kita menikmati apa yang ada. Yang jelas pasti bakar-bakar ikan. Amin. Siap. Kita mau makan. Siap. Betul. Itu salah satu. Terima kasih banyak Haji undangannya. Ini kan salah satu wadah silaturahmi juga, Haji Bacok kan? Dan salah satu untuk memperpanjang usia adalah dengan silaturahmi, Haji. Amin. Tapi mungkin sebelumnya kita turut mendoakan kepada ayahanda kita, Haji Gose Halim yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin saya ke Pak Haji Samsudin Umar. Tadi Pak Haji Bacok sudah mengantar begitu banyak sejarah-sejarah masa lalu. Tapi Pak Haji Samsudin Umar saya minta tadi bercerita sejarahnya tidak mau menceritakan. Lebih banyak bercerita harapan. Oke, Pak Haji Samsudin Umar, silakan. Mungkin sebagian dari closing statement juga karena waktu kita sudah sangat terbatas. Ya, terima kasih karena ini hari ulang tahun PSM. Ya, siap. Dan kita hadir semua dan kita tadi mendengar informasi-informasi bagaimana prestasi, bagaimana perjalanan, kemudian juga bahwa ada beberapa mantan pemain yang sudah meninggal, dan ada yang sementara sakit. Kita doakan bersama semoga yang sudah meninggal itu amin ya rabbal alamin di sana dan yang sementara sakit itu bisa disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dari pembicaraan-pembicaraan ini di hari ulang tahun PSM ini memang kami berharap seperti yang dikatakan oleh Zulkifli Syukur bahwa memang di Makassar ini sangat kurang lapangan. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa di Undang-Undang Olahraga nomor 3 tahun 2005 di situ sudah jelas bahwa sarana prasarana itu disiapkan oleh pemerintah. Jadi dia harus siapkan lapangan. Nah, seperti PSM ini PSM profesional. Dia hanya disiapkan karena dia sudah punya wadah secara organisasi profesional. Tetapi bagaimana kita menciptakan pemain itu dibutuhkan lapangan-lapangan yang representatif untuk kita jadikan semacam satu wadah atau lahan untuk bagaimana menciptakan pemain. Selanjutnya tentunya seperti harapan kita kehadiran Stadion Matuangin ini yang sudah mau dipugar, jangan terlalu lama. Karena saya sanksi kalau lama itu bisa berakibat
seperti yang dikatakan tadi Pak dari Red Gang, ya kan, bahwa ini bisa degradasi PSM. Kalau misalnya 2-3 tahun dia main musafir di luar, kemudian kita mengambil satu indikator Liga 2019, PSM main di luar itu 17 kali. Dia itu kan 15 kali kalah. Ya kan, main di kandang 2 kali kalah. Kalau ini terjadi, apalagi tahun akan datang ini bukan 18 klub, tapi 20 klub. Nah, kalau 20 klub main di, berarti 40 kali ya, 40 kali kita main di luar, kemudian hasilnya nanti tidak maksimal, itu kan akibatnya akan degradasi. Saya takut, saya sanksi, kalau stadion jadi, kemudian PSM kembali, kemudian dia degradasi. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak, Pak Sam. Insyaallah tidak. Tetapi ada satu contoh. Stadion Balikpapan, ketika pemerintahnya begitu antusias melihat klubnya, dia bangunlah stadion Babakan, apa namanya? Iya, Stadion Batakan. Batakan ya. Dan dia bermain 2 tahun di luar, di Malang. Setelah dia 2 tahun di luar, kembali dia divisi 2. Sekarang belum bisa ini. Karena ingat, kalau kita jatuh di divisi 2, itu kayak orang mengaji, kita mulai dari alif lagi. Ya kan? Alif, ba, itu baru kita naik. Jadi saya berharap, ini kita semua jaga, kita tidak mau ternodai. Sejak lahir 1915, kemudian PSM degradasi. Itu jangan sampai terjadi. Karena kalau ini terjadi, kita sebagai orang yang banggakan PSM, tadi sudah dikatakan Pak Sadat bahwa PSM itu ada 3 kerajaan yang menyatu. Ya kan? Untuk bagaimana melawan penjajah. Payung di Lu, Sombaya di Goa, Manggau di Makassar. Sekiranya mungkin kota Sulawesi Selatan itu ibu kotanya di Bone, maka tetap PSM Bone. Sekiranya ibu kotanya di Luwu, maka PSM Luwu. Makanya waktu PSM Makassar berubah ujung pandang, dia kan tidak berubah PSU. Iya. Dia tetap PSM ujung pandang. Karena mungkin itu akronimnya dari 3 kerajaan yang menyatu. Oleh karena itu kita semua pemerhati, pencinta, supporter, pemain, dan pengurus, ada satu yang paling penting di dalam membina olahraga, apalagi khusus sepak bola ini, adalah harmonisasi. Tidak ada skak-skaknya di sana, apa agamamu, apa warna kulitmu, dari mana asalmu, siapa kau, itu hanya PSM. PSM itu adalah kebanggaan, PSM itu adalah pemersatu bangsa. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Sam. Wah, luar biasa, banyak historis. Saya beberapa menarik tadi penggalan kutipan dari Pak Sam. Oke, terima kasih banyak Pak Sam. Mungkin ke Kapten Zulkifli Syukur, sekaligus juga menjadi closing statement, Cap. Mungkin bagian dari sejarah PSM dan mungkin pengharapan. Tadi sudah beberapa di awal tadi sempat diutarakan juga. Mungkin bisa dimulai lagi. Apa ya? Tadi sudah dirangkum semua sama Pak Sam. Saya tadi bertanya di awal, harusnya sejarah tak dulu, baru nanti harapannya ke depan. Iya, sudah. Tadi Pak Sam juga sudah wakili apa yang menjadi harapan kami semua. Ya Pak Sam ya. Saya rasa sudah cukup lah. Yang pasti saya hanya berharap di tahun-tahun yang akan datang PSM sudah mempunyai lapangan sendiri, itu aja. Amin. Baik itu lapangan latihan ataupun stadion. Untuk kompetisi saat ini juga bagaimana, Cap? Pusing juga. Tidak tahu lah kayak apa. Terserah mereka mau atur kayak gimana, mau gimana formatnya. Terserah, karena memang mereka yang lebih tahu. Iya. Karena dari kami pun pemain atau menjadi himbauan pemerintah, terutama dalam hal protokol kesehatan, semua pemain sudah jalankan, tetapi toh juga tetap tidak mendapatkan izin. Ya mau di apa? Betul juga sih. Berarti kita tinggal ikuti aja apa yang menjadi aturan mereka. Oke. Itu. Mungkin untuk harapan untuk
Kapten Zulkifli Syukur secara pribadi? Selain dari PSM dan untuk mungkin ke depan ingin seperti apa? Apakah menjadi seorang pelatih dan sebagainya? Masih akan membela PSM sampai tetek darah penghabisan? Nah, mungkin seperti itu. Nah lah, yang pasti setiap pemain kan itu pasti ada masanya. Tidak mungkin akan bermain terus menerus. Tetapi dalam hal ini kan saya juga harus mempersiapkan diri sebelum nantinya saya benar-benar berhenti dari dunia sepak bola. Yang paling tidak ya dalam waktu yang terdekat ini kan saya harus setelah saya jadi pemain saya akan jadi apa. Tetapi itu saya sudah pertimbangkan juga, dan saya juga banyak belajar dari Pak Sam bagaimana menjadi seorang pemain yang hebat dan menjadi juga sekaligus menjadi pelatih yang hebat. Betul. Ya kan seperti tadi yang moderator ngomong ya Pak Sam ini seorang yang komplit. Di samping pernah menjadi pemain PSM, bawa juara, pelatih juga pernah bawa juara. Kenapa tidak kita minta ilmunya kan? Siapa tahu ketularan ke kita. Ya Pak Sam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mantap, mantap. Insya Allah terijabah doanya nih. Insya Allah. Syukur. Oke, saya ke Puang Uca. Nah, sekaligus jadi closing statement Puang Uca. Ternyata, sudah lama sekali kita cerita, sudah 1,5 jam lebih. Oke, Puang Uca. Ya, saya cuma meminta di ulang tahun PSM yang ke-105 ini, semua mantan pemain PSM ditambahkan kesehatannya, ditambahkan umurnya, sehingga masih bisa menjadi sumber manfaat yang baik buat masyarakat di sekitarnya, karena kan kita tahu bahwa orang yang baik itu adalah orang yang punya manfaat sebesar-besarnya buat orang lain. Amin. Mantap sekali. Mantap memang. Saya juga berharap agar supaya pemain-pemain PSM yang sekarang ini seperti Dinda Zulkifli Syukur dan semuanya agar tetap menjaga kesehatannya dan tetap profesional. Karena kenapa? Apa yang kita tadi bilang bahwa semua pemain ada masanya. Pak Sam bilang perhatikan keluarga dengan sepak bola. Jadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan fisik kita untuk keluarga kita. Karena seperti Zulkifli 3-4 tahun lagi ini masih punya sinar di sepak bola. Nah itu aja Pak Arief. Saya berharap semuanya kita diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melihat PSM kita bermain kembali setelah pandemi ini dan sama-sama kita menyaksikan piala itu kita angkat bersama-sama. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang ke Deng Sadat. Mungkin sekaligus closing statement Deng Sadat, saya persilahkan. Oke, kita aktifkan mikrofonnya, Tabe. Ya, baik Bang Arief. Harapan saya di usia PSM 105 tahun ini, semoga PSM akan tetap menjadi sebuah sejarah, akan tetap menjadi sebuah catatan, dan akan melahirkan sejarah-sejarah dan juara-juara baru. Amin. Dan sebagai supporter, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh supporter PSM Makassar, apapun itu, apapun namanya, apakah saudara-saudaraku bergabung dalam salah satu kelompok atau tidak, yang jelas pecinta PSM, mari kita tetap menjaga kekompakan, mari kita tetap menjadikan PSM sebagai satu kebanggaan, karena manajemen, pemain, pelatih, dan siapapun yang ada di PSM boleh silih berganti masuk dan keluar, tetapi supporter PSM akan tetap ada untuk PSM, apapun, dimanapun, dan bagaimanapun PSM, kami akan tetap bersama-sama PSM untuk menciptakan dan mempertahankan sejarah-sejarah PSM. Dan yang terakhir, harapan saya bahwa PSM, siapapun yang terlibat di PSM itu, mari kita sama-sama, mari kita bersama berjuang untuk kejayaan PSM di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan paling terakhir lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membawa PSM sampai saat ini, yang telah menciptakan banyak prestasi di PSM. Kepada manajemen, terima kasih telah tetap menjadikan PSM berada di Makassar dan tetap menjadi kebanggaan bagi kami seluruh
masyarakat Kota Makassar dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Akhir kata, terima kasih banyak. Salam hormat saya buat Ayahanda Haji Baco, Haji Samsudin, Kakanda Ocha, dan Capsule, dan moderator Bung Arif. Terima kasih banyak sudah diundang. Salam Ewako, Ewaki, Kwewai. Siap. Terima kasih. Sepertinya waktulah yang akan memisahkan kita karena tidak terasa sudah 1,5 jam. 120 menit lebih kita berbincang pada hari ulang tahun PSM yang ke-105. Oke, mungkin saya sebelum closing, mungkin marilah kita bersama-sama untuk sekali lagi memanjatkan doa dan mengirim Al-Fatihah untuk para pemain PSM yang sudah lebih dahulu mendahului kita semua. Mudah-mudahan diberi lapangan kuburnya, diterima amal baiknya, dan diampuni segala kesalahannya. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Haji Baco atas kehadirannya pada bincang virtual hari ini. Ada Haji Samsudin Umar. Makan ikan. Siap. Nanti saya akan ingat undangannya dari Haji Baco. Terima kasih juga pada Capsule Syukur atas kehadirannya, kepada Puang Ocha, kepada Deng Sadat. Sehat selalu. Selamat Haji. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan PSM di Stadion Kebanggaan kita yang baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Tribunar. Selamat ulang tahun PSM yang ke-105. Ewako PSM. Ewaki, Ewako PSM. Assalamualaikum.